Semasa hidupnya, Yesus berjalan berkeliling dan berbuat baik. Inti ajarannya adalah kasih. Ia bukan hanya sekedar berkhotbah dan mengajar mengenai kasih, namun dalam setiap sikap, perbuatan dan karyanya, kasih itu sungguh nyata dan hidup. Mengenai kasih dan Kristus, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara terkasih, kita sering mengutamakan kecerdasan intelektual dan ilmu pengetahuan serta prestasi akademik karena semua itu dapat berperan dalam menentukan posisi, status sosial, dan tingkat kesejahteraan di dunia. Namun Yesus dalam ajarannya menekankan bahwa kasihlah yang terutama. Lalu, bagaimana agar kita dapat benar-benar mengenal kasih itu? Berdoa kepada Tuhan agar diberi rahmat, seperti doa Paulus, agar kita sanggup memahami lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Doa adalah ungkapan kerendahan hati. Dalam doa kita berpasrah dan memohon pertolongan Tuhan. Mengapa kita penting untuk berpasrah kepada Tuhan? Jawabannya ada dalam surat Rasul Paulus. Kita memiliki keterbatasan pikiran dan doa. Sebaliknya, Tuhan tidak. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan. Kita sering berpikir untuk masa depan, membuat strategi untuk pekerjaan kita, masalah yang akan kita hadapi dengan sesama kita, bahkan menyangkut situasi dunia. Tetapi kesanggupan kita terbatas dan kita sering lupa akan hal itu. Alih-alih datang kepada Tuhan, memasrahkan segala rencana yang kita telah buat, kita menjadi frustrasi ketika seakan-akan tidak terlihat solusi maupun kemajuan untuk hal-hal yang kita ingin capai dan lakukan. Saudara-saudara terkasih, bagaimana mungkin mewujudkan perdamaian yang terus-menerus digaungkan oleh Bapak Paus Fransiskus, sementara mungkin tetangga kita sendiri pun yang berbeda keyakinan tidak mampu kita ajak untuk berdamai? Disinilah kita perlu mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dan mengimaninya. Meskipun kita tak mampu menemukan solusi dan titik terang, kita tak boleh berhenti optimis, berdoa dan beriman. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan. Kita hanya perlu terus-menerus melakukan apa yang kita sanggup, yang menjadi tugas kita, yaitu berusaha, berdoa, dan beriman. Saudara-saudara terkasih, ketika kita menjadi frustrasi karena situasi tidak atau belum berjalan sesuai apa yang kita inginkan, kita lupa akan kemahakuasaan Tuhan. Dan jika kita kemudian berubah menjadi skeptis kepada Tuhan dan harapan akan hari esok yang lebih baik, kita lalai menjaga iman kita kepada Tuhan. Bukankah tugas kita untuk menentukan hasil dari segalanya? Tugas kita adalah meneruskan karya kasih Kristus. Karya yang bersumber pada kasih Kristus dan bukan pada keinginan kita akan keberhasilan. Akar Kristiani kita adalah kasih. Di dalam kasih ada nilai-nilai keadilan, keindahan, kebaikan, dan perdamaian. Tugas kita adalah berusaha terus untuk mempertahankan nilai-nilai itu dan menjalin persaudaraan manusia sehingga tercipta kehidupan bersama yang harmonis. Seperti yang ditulis dalam dokumen Persaudaraan Manusia, keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian, untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal balik, persaudaraan manusia, dan hidup bersama yang harmonis. Saudara-saudara terkasih, misi kita hari ini meneruskan karya cinta kasih Tuhan Yesus dengan jalan
mengembangkan nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, dan keindahan serta persaudaraan sejati.